Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Marsha Maulidia dari 11 TJKT 2. Kali ini kita akan membahas materi penting banget buat kalian yang belajar di bidang teknik komputer dan jaringan, yaitu konsep dasar keamanan jaringan. Yuk kita bahas satu persatu secara singkat, jelas, dan pastinya mudah dipahami. Pertama, kita mulai dengan memahami konsep dasar keamanan jaringan. Network security atau keamanan jaringan merupakan metode yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem. Masuk pada bagian A, yaitu konsep network security. Dalam keamanan jaringan, ada 3 konsep utama yang wajib kita pahami, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality menjaga agar data hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Integrity memastikan data tetap akurat dan tidak berubah, sementara availability menjamin data selalu tersedia saat dibutuhkan. 3 konsep ini jadi dasar utama untuk menjaga keamanan informasi dalam sebuah jaringan. Pada bagian B, yaitu manfaat keamanan jaringan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengurangi resiko terjadinya pencurian dan sabotase data. Yang kedua, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya. Yang ketiga, memastikan data pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa melakukan modifikasi. Pada bagian C, kita masuk pada banyak jenis keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi data dan sistem. Contohnya, firewall yang mencegah akses tidak sah dan antivirus untuk melawan malware. Ada juga email security agar pesan tidak disusupi peretas, cloud security untuk melindungi layanan online, dan VPN supaya koneksi internet lebih aman. Semua jenis keamanan ini bekerja sama menjaga jaringan tetap terlindungi dari ancaman dunia maya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian B, yaitu bentuk ancaman dan faktor penyebab ancaman. Secara umum, ancaman jaringan terbagi menjadi 2. Pertama, ancaman pasif, yaitu serangan yang digunakan hanya untuk mengintip atau mencuri data tanpa merusak sistem. Kedua, ancaman aktif, yaitu serangan yang merusak sistem atau mengubah data. Setelah mengetahui bahwa bentuk ancaman terbagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif, kita masuk pada contoh ancaman fisik, teknis, dan administrasi, yaitu ada sniper, spoofing, remote attack, hack, phishing, hacker, dan cracker. Faktor penyebab ancaman terbagi menjadi 2, yaitu ancaman fisik atau physical dan ancaman logik atau logical. Jenis ancaman fisik ini masih banyak diabaikan. Hal tersebut karena pengguna akan berpikir bahwa serangan hanya akan terjadi melalui software. Padahal, ancaman keamanan jaringan dapat juga muncul dari perangkat fisik atau hardware. Contohnya, ancaman fisik pada sebuah jaringan yaitu kerusakan pada software berupa data, file, atau aplikasi yang terjadi akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila ancaman fisik terjadi pada perangkat fisik, ancaman logik jaringan akan terjadi pada perangkat lunak jaringan. Ancaman logik meliputi kerusakan pada data, dokumen, database, dan aplikasi. Hal ini kerap terjadi dan dapat berulang-ulang. Pada metode penyerangan terbagi menjadi 6, yaitu bagian A, DDoS attack atau penerangan distributed denial of service akan melibatkan penyebaran jaringan botnet secara luas. Pada bagian B, man in the middle attack atau MTM, penyerangan akan menghentikan lalu lintas yang sah antara jaringan dan sumber data eksternal. Pada bagian C atau unauthorized access atau akses jaringan yang tidak sah merupakan salah satu jenis serangan cyber paling umum yang dapat ditujukan untuk jaringan perusahaan. Pada bagian D atau insider threat, ancaman orang dalam atau insider threat merupakan masalah serangan jaringan yang berkembang belakangan ini. Jumlah insiden yang berhubungan dengan insider threat mengalami peningkatan sebesar 47% dari 2018 sampai 2020. Insider threat dapat datang dari semua tempat termasuk karyawan saat ini atau mantan karyawan, vendor, kontraktor, dan mitra. Pada bagian E,
privilege escalation, penyerangan yang menggunakan privilege escalation atau eskalasi hak akses istimewa untuk memperluas jangkauan dalam sistem atau jaringan target. Pada bagian F, SQL injection, terdapat beberapa situs web pada umumnya telah menyediakan form input pengguna, namun terkadang form input tersebut tidak divalidasi atau dimodernisasi. Dan pada bagian jenis-jenis serangan terbagi menjadi 8, yaitu bagian A malware, bagian B pencurian kekayaan intelektual, bagian C pencurian identitas, bagian D pencurian perangkat dan informasi, bagian E sabotase, bagian F pemerasan informasi, bagian G serangan media sosial, dan H mobile malware. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu kategori ancaman atau serangan. Yang pertama, interception adalah pihak yang tidak diautorisasi untuk mengakses sesuatu data atau informasi pada sistem. Contohnya penyadapan data dan hack. Hal tersebut dapat dicegah menggunakan cara kriptografi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kriptografi? Jadi, kriptografi berasal dari kata Yunani yang memiliki arti kriptos dan graphein. Kriptos memiliki arti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphein artinya menulis. Dengan demikian, kriptografi adalah proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Sejarahnya mengatakan kriptografi telah cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 Masehi. Alat yang dimanfaatkan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani yang dinamakan cycle. Bentuk dari cycle yaitu batangan silinder yang terdiri atas kombinasi 18 huruf. Pada bagian C, jenis kriptografi terbagi menjadi 3, yaitu Hanfustion, yang kedua public key cryptography, yang ketiga symmetric key cryptography. Pada bagian 2 kita masuk ke interruption, merupakan kegiatan yang dapat merusak atau membuat suatu data atau informasi menjadi tidak tersedia saat digunakan. Contohnya, kerusakan pada perangkat keras menanam virus yang dapat merusak data sehingga tidak dapat digunakan. Yang ketiga, modification. Modification merupakan kegiatan dengan pihak yang tidak diotorisasi untuk mengubah data atau informasi yang sudah disimpan dalam transmisi atau file. Yang keempat, ada fabrication. Fabrication merupakan kegiatan untuk membuat atau menyisipkan suatu data ataupun objek palsu ke dalam sistem untuk menipu pengguna. Terakhir, mari kita bahas tentang macam-macam topologi jaringan. Sebelum kita masuk pada macam-macam topologi jaringan, kita harus tahu pengertian dari topologi itu sendiri. Topologi itu bentuk atau pola hubungan antar perangkat di jaringan. Ada beberapa jenis topologi, misalnya bus, star, ring, mesh, dan lain-lain. Setiap topologi punya kelebihan dan risiko keamanan yang berbeda-beda juga. Pertama, kita masuk dalam topologi bus. Merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan pada sebuah komputer. Topologi ini menjadi jenis topologi yang paling sederhana dibandingkan topologi lainnya. Karakteristik topologi bus yaitu A. Setiap node terhubung menggunakan kabel panjang dan pada kedua ujung kabel dapat ditutup menggunakan terminator. Bagian B. Instalasi yang sangat sederhana. Bagian C, ekonomis dalam biaya. Bagian D, paket-paket data saling bersimpangan dalam suatu kabel. Bagian E, tidak menggunakan hub. Bagian F, menggunakan banyak T-konektor di setiap Ethernet cable. Kelebihan dari topologi bus yaitu A, biaya yang sangat ekonomis. B, instalasinya yang sangat mudah. C, tidak membutuhkan banyak kabel. D, topologinya yang sangat sederhana. Kekurangan dari topologi bus yaitu A. Proses berjalan lebih lambat. B. Tidak cocok untuk trafik jaringan yang padat. C. Sulit untuk melakukan troubleshoot. D. Setiap bundle konektor yang dapat digunakan sebagai penghubung akan melemahkan sinyal yang dapat dikirimkan. Kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima secara baik. Masuk pada topologi star. Topologi star merupakan cara menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan jaringan yang berbentuk bintang.
Karakteristiknya yaitu A. Mudah dikembangkan, B. Setiap node akan berkomunikasi secara langsung dengan konsentrator hub. Apabila terdapat satu Ethernet card yang dapat merusak atau kabel terminal yang putus, jaringan lainnya yang telah terhubung tidak berpengaruh. D. Kinerja pada jaringan akan menurun apabila terdapat paket data yang masuk ke hub kemudian di broadcast ke seluruh node, misalnya menggunakan hub 32 port. E. Umumnya telah menggunakan jenis kabel UTP. Kelebihan dari topologi star yaitu A. Tingkat keamanan yang tinggi, B. Jarang mengalami masalah lalu lintas jaringan, C. Penambahan atau pengurangan jaringan yang dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan dari topologi star yaitu A. Apabila node inti telah mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan berhenti. B. Apabila lalu lintas data padat, jaringan menjadi sangat lambat. Dan C. Jaringannya bergantung pada terminal pusat. Pada topologi ring merupakan cara untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan jaringan yang berbentuk cincin atau ring. Karakteristik topologi ring yaitu setiap node dapat dihubungkan secara serial sepanjang kabel yang membentuk jaringan seperti lingkaran. Apabila salah satu node yang terputus, jaringan lainnya akan mati. Dan yang ketiga, paket data dapat mengalir dua arah, kiri kanan. Hal ini dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Kelebihan dari topologi ring yaitu A. Mudah dirancang dan implementasikan, B. Berperforma yang lebih baik daripada topologi bus, C. Hemat pada kabel. Kekurangan dari topologi ring yaitu A. Apabila satu jaringan komputer bermasalah, jaringan pada komputer lainnya juga akan mengalami masalah. B. Menambah atau mengurangi jaringan akan memengaruhi keseluruhan pada jaringan. C. Sulit untuk dapat dikonfigurasikan. Dan pada topologi mesh merupakan jenis topologi gabungan dari star dan ring. Topologi mesh sendiri adalah suatu bentuk hubungan antar komputer yang setiap komputernya terhubung secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Kelebihannya yaitu A. Hubungan dedicated links akan menjamin data secara langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melewati komputer lainnya. B. Memiliki sifat robust, artinya apabila terjadi gangguan koneksi antara komputer A dengan komputer B karena kabel koneksi rusak, tidak memengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. C. Privasi dan security yang lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer lainnya. Kekurangan dari topologi mesh itu sendiri yaitu A. Membutuhkan banyak kabel dari port 1 atau 0, B. Instalasi dan konfigurasinya lebih sulit, dan C. Membutuhkan biaya yang lumayan besar. Pada bagian 2 yaitu jaringan small office dan home office. SOHO Network singkatan dari small office atau home network merupakan sebutan untuk infrastruktur jaringan dalam skala kecil. Small office artinya jaringan untuk kantor dalam skala kecil, misalnya kantor perusahaan startup atau UMKM. Home office umumnya untuk jaringan di rumah guna mengakomodir kebutuhan koneksi di suatu rumah, contohnya work from home atau WFH yang sekarang ini menjadi tren. Pada bagian 3 yaitu jaringan data center, yaitu pusat data merupakan ruangan fisik untuk menyimpan data, memproses informasi bisnis, dan menampung server komputer perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sistem cloud atau virtualisasi. Cloud computing atau komputasi awan merupakan proses untuk menyimpan data di internet sebagai salah satu pengganti penyimpanan pada hard drive fisik. Sedangkan virtualisasi merupakan teknik yang membantu menciptakan sebuah ekosistem virtual perangkat penyimpanan dan OS server. Nah, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa keamanan jaringan itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga kesadaran dan tanggung jawab pengguna. Ancaman bisa datang dari mana saja, jadi kita harus selalu waspada dan menerapkan langkah pencegahan seperti update sistem, penggunaan firewall, dan tidak sembarangan klik link mencurigakan.
Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video pembahasan materi TKJ lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.